Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bapak Profesor Arif Wijaya, PSD Frina, yang terhormat Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Dr. Lili Aprilia Brigiwati MM, yang terhormat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Progo, Bapak Insinyur Sudarna MMA, yang terhormat Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Perikanan, Bapak Toifur Hadi Wuryanto, yang terhormat Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Puncak, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Budidaya, Ibu Mudi Hartati, SPI, yang saya hormati para Kepala Satminkal, Struktural, dan Penyuluhan Lingkup BRSDMKP, serta yang kami banggakan Bapak Ibu anggota kelompok Budidaya Ikan Mina Klarias Temanggung, Mina Taruna Kulon Progo, serta kelompok nelayan Buntang Kuala yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Kepala Badan dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, izinkan kami melaporkan secara singkat terkait penyelenggaraan unit percontohan penyuluhan yang sebentar lagi akan diserah terimakan. Nama kegiatan percontohan penyuluhan perikanan BPP 3 Tegal tahun 2020 sebanyak 3 unit antara lain. 1. Budidaya maggot Black Soldier Fly dan pemanfaatannya di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. 2. Budidaya cacing sutra sistem apartemen Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Budidaya lobster keramba jaring apung menggunakan shelter di Kota Buntang, Kalimantan Timur. Pemilihan judul percontohan ini telah disesuaikan dengan program prioritas Kementerian Kelautan Perikanan, yakni peningkatan produksi budidaya dan pakan mandiri. Sebelum pelaksanaan percontohan, telah didiskusi dengan berbagai stakeholder dan narasumber, sehingga diharapkan unit percontohan ini dapat berjalan secara ideal dan benar-benar dapat bermanfaat bagi pelaku utama. Tujuan peran ini adalah sebagai media aktualisasi peran penyuluh perikanan lingkup BP3 Tegal dalam memfasilitasi pelaku utama mengaplikasikan teknologi perikanan terekomendasi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan kemandirian pelaku utama dalam menjalankan usahanya. Tujuan selanjutnya adalah sebagai rujukan bagi masyarakat dalam melakukan usaha perikanan, usaha budidaya maggot, budidaya cacing dan budidaya lobster. Sasaran kegiatan percontohan ini adalah kelompok pembudidaya ikan di Kabupaten Temanggung, Kulon Progo, serta kelompok nelayan di Kota Buntang. Lokasi percontohan budidaya maggot adalah di Pokdakan Mina Klarias, Kelurahan Jurang, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Untuk percontohan budidaya cacing sutra dilakukan bekerjasama dengan Pokdakan Mina Taruna, Salam, Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan untuk percontohan budidaya lobster bekerjasama dengan KUB Buntang Kuala, Jalan Kusma, Kelurahan Buntang Kuala, Kecamatan Buntang Utara, Kota Buntang, Kalimantan Timur. Output keluaran yang diharapkan dari kegiatan percontohan ini antara lain adalah percontohan budidaya maggot diharapkan tidak hanya menghasilkan maggot sebagai pakan ikan, tetapi juga menghasilkan telur, kompos, pupuk organik cair, produk olah got yang mempunyai nilai ekonomis, serta bisa sebagai model pengelolaan sampah bagi desa secara terpadu bersama dengan budidaya ikan. Dapat memenuhi kebutuhan protein keluarga. Sistem apartemen diharapkan dapat menumbuhkan sebuah kawasan pembenihan ikan air tawar dan ikan hias dengan pasokan pakan kontinuitasnya. Budidaya cacing sutra ini juga diharapkan bisa diaplikasikan sebagai mata pencarian alternatif di pekarangan rumah. Percontohan budidaya lobster dengan menggunakan shelter dan jenis pakan yang berbeda diharapkan mendapatkan jenis pakan yang terbaik bagi pertumbuhan lobster. Percontohan budidaya lobster besar untuk budidaya maggot besar 55 juta rupiah
Dan percontohan budidaya cacing sutra sistem apartemen sebesar 35 juta rupiah berasal dari DIPA BP3 Tegal tahun anggaran 2020. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih sekaligus apresiasi yang tingginya kepada Perikanan Temanggung, Kulon Progo, dan Puntang, serta staf yang telah memberikan bantuan moral maupun material, serta kepada Pokdakan Minak Larias, Minak KUB Puntang Kuala yang memiliki semangat luar biasa sehingga percontohan penyuluhan ini dapat terlaksana dengan baik dan semoga dapat memberikan manfaat serta kesejahteraan bagi pelaku utama dan berikan. Dan kami akhiri lab ini dengan sebuah juragan Lohan datang dari Sumatera dengan percontohan penyuluhan utama sejahtera berliterasi di Kota Banjarmasin. Kami ucapkan terima kasih hadirin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mukrisin. Acaranya sama-sama melihat pemutaran video proses pembuatan percontohan budidaya maggot yang ada di Kabupaten Temanggung. Ipang, yang lain di mute Mas. Oke, selanjutnya setelah kita lihat pemutaran videonya, sekarang kita dengarkan dulu penjelasan proses
budaya Magot di Kabupaten Temanggung. Kali ini akan disampaikan oleh penyuluh dari Kabupaten Temanggung. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Bapak Kepala Badan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang kami muliakan Ibu Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, Bapak Kepala Balai BP3 Tegal, Bapak Kepala Dinas, Bapak Bidang, dan seluruh pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih. Ini langsung kami berada di lokasi Magot di Kabupaten Temanggung, pasnya di anggota Gakan Minaklarias, Jurang, Temanggung. Untuk detailnya, step by step-nya akan dimulai penjelasan nanti oleh Mas Kis. Ini akan untuk penasan telur Magot BSF. Setelah dari pupa kita taskan di sini menjadi lalat BSF. Lanjut, Mas Kis, silakan. Nah, jadi terima kasih. Ini akan saya lanjutkan. Jadi ini kandang ini insect net dari kandang BSF. Masuk ya, Mas. Jadi dimanfaatkan dari magot BSF itu adalah magotnya. Magot yang dihasilkan dari pupa. Pertama-tama adalah pupa, baru menjadi lalat seperti ini berterbangan. Yang di sini ada kan, yang seperti ini lalat BSF-nya. Ini kelihatan, Mas? Nah, yang ini nanti dia kawin terus bertelur. Bertelur ini telurnya ada pencingannya di bawah ini. Akan kita panen. Nah, ini adalah telur dari magot dari lalat black soldier flies. Nah, ini nanti setelah ini kita tetaskan di tempat penetasan di sebelah sana. Setelah menetas itulah baru dimanfaatkan untuk mengurai sampah. Nah, sampah itu terus dimakan menjadi fresh maggot. Nah, kita ke sana saja langsung ke penetasan. Ya, bentar, ke penetasan dulu. Kita ke tempat penetasan. Nah, itu telur dikumpulkan 3 hari sekali idealnya, karena 3 hari itu waktu untuk menetas bagi telur BSF ini. Nah, setelah dari sana kita kumpulkan telurnya, kita tetaskan di sini. Ini tempat penetasannya. Ini mungkin bisa di zoom, Mas. Itu kelihatan nggih? Ini magotnya larva baby magotnya ini. Ini baru sekitar 2-3 hari ini menetas, setelah 3 hari. Nah, setelah ini umur 5 hari, baru kita taruh dikasih makan sampah yang digiling tadi. Ini kalau ini sudah siap, tapi ini cuma yang seperti ini. Nah, ini ya sudah siap ya, seperti ini. Yang ini toh. Ini baru kita taruh ke. Nah, ini ada proses penggilingan, monggo digiling untuk sampah yang dari kita kumpulkan di pasar dan dari pasar Temanggung dan pasar Parakan, ini kita giling di sini. sebagai info Bapak Kepala Badan, jadi yang menggiling dan ini kita seluruh pihak berperan aktif, semua dari anggota kelompok. Ya, jadi di sisi sini ada Bapak Ahmad Soleh, Ketua Kelompok, Mas Khalil dan Mas Toro selaku yang kesehariannya bergelut dengan Magot BSF. Jadi kita memang berkolaborasi antara penyuluh dengan anggota kelompok. Santai, Mas. Nah, ketua kelompok. Nah, ini salah satu alat yang kita paket
paket percontohan Magot ini memang satu paket dengan alat pengolah sampahnya. Terus ini setelah kita menggiling di sana, mohon maaf, ini memang butuh tenaga agak ekstra untuk menghidupkan. Itu kita simpan di ember-ember penampungan agar nanti kelembapannya, kandungan airnya tidak terlalu banyak. Kemudian kita tetesan dari pengolahan sampah ini juga kita tampung di sini. Setelah nanti kapasitas kurang lebih 1 liter, ini juga kita akan campur dengan cairan yang dihasilkan dari pengolahan Magot di biopon. Diseminasi yang kita munculkan di sini adalah kita namakan BSF-bin. Nanti kita akan masuk bagian dalam. Jadi ini yang dicampur antara tirisan itu dengan cairan dari olahan Magot. Ini yang bisa kita olah menjadi pupuk organik cair. Kita sudah ada produknya. Produknya adalah Magot Galia. Jadi ini buah karya penyuluh perikanan Temanggung bekerja sama dengan Pokdakan Minaklarias Jurang, ya. Nah, di mana hasil olahan pupuk cair ini kita jual 1 liternya kurang lebih 15.000, ya. Nah, dengan pengolahannya setelah bercampur dengan Magot dan tirisan sampah itu, cairnya itu kita olah tambah dengan probiotik dan molases. Secara umum seperti yang lain. Olahan yang lain adalah ini, sebelum nanti kita masuk pada prosesnya. Jadi ini sudah Magot yang sudah kita oven, kita keringkan, ya, dimana kita juga paket bantuannya menyalurkan oven. Kemudian ini juga ada fresh Magot seperti ini yang kita jual 6.000. Fresh Magot memang sekitar 2 mingguan dari pengolahan sampah. Jadi ini olahan produk-produk olahan yang sudah menyebar. Kemudian, nah ini dijual juga. Nah, per gramnya 6.000. Produk yang bisa kita jual ada telur. Di mana harganya pada saat ini lumayan. Kemudian ada fresh Magot, ada Magot kering, ada pupuk organik cair, termasuk nanti pupuk organik padat. Kita akan masuk ke kandang pengolahan. Ini adalah diseminasi penyuluhan yang mungkin tidak ditemukan di beberapa tempat yang lain. Yakni kita menggunakan pengolahan sampah atau sering dikatakan biopon atau yang mengatakan komposter, itu kita namakan BSF-bin. Ini salah satu produknya berupa fresh Magot yang usianya sekitar 2 mingguan, di mana nanti karena ini baru merupakan fresh Magot, kita panen secara manual, kita ambil begitu saja. Nah, kotoran-kotoran yang terpisah nanti ini yang kita jadikan pupuk organik padatnya, kompos. Ini juga bisa kita jual. Jadi ini paket percontohan ini kurang lebih ada 10 komposter, ada 10 biopon, BSF-bin. Mengontrol kadar air, karena kalau digiling semua jadinya terlalu basah. Ya. Jadi ini untuk menghindari itu ada bagian kita giling yang nanti dia bisa. Seperti ini ada yang langsung kita kasihkan, ada yang ya bisa terus basah, nanti migrasi kesulitan. Seperti yang sini migrasinya itu kan kemarin migrasi sini ini terus basah. Contoh yang agak basah, kandungan airnya terlalu banyak, belum kita tiriskan sebelumnya sampahnya, karena itu kita kasih seperti ini. Kemarin ini di sana kita tapi dia berkumpul di yang kering ya, di atas. Ini padahal kita sudah kasih lubang, nah itu yang dimanfaatkan untuk pupuk cair, untuk tambahan yang keluarga. Jadi ini ada 10 biopon BSF-bin yang portable, diseminasi penyuluhan yang kami tawarkan di sini dan kami perkenalkan pada masyarakat ini portable. Jadi bisa diterapkan di lahan-lahan sempit, karena memang sebagai informasi Bapak Kepala Badan Ibu Kapusdaklu, jadi alhamdulillah dengan fasilitasi dari Bapak Kepala Bidang Perikanan Disnakan Temanggung, kita juga sudah mulai ada pertemuan dan koordinasi dengan Kepala Bidang Sampah Dinas Lingkungan Hidup, di mana dalam pengolahan bank sampah di tiap-tiap desa, kedepannya kita akan bekerja sama. Kemudian juga sudah sempat Bapak Kepala Bidang
Perda Kabupaten Temanggung untuk merencanakan tindak lanjut dari ini, juga dengan fasilitasi Bapak Kepala Bidang Perikanan sudah ada pertemuan dan koordinasi singkat dengan kita untuk menyusun rencana ini ke depan. Bahkan termasuk di sini, ini terima kasih Ibu ada Corporate Secretary sebuah perusahaan pengolahan kayu di Temanggung, di daerah Kecamatan Kedu, yang mungkin sekilas videonya tadi ada. Alhamdulillah, terima kasih Bu bisa menghadiri pertemuan ini, Zoom hari ini. Jadi beliau dan dengan perusahaan milik ownernya berencana juga akan mengolah limbah dari pabrik kayu dengan menggunakan maggot ini. Jadi itu. Bahkan kita juga disebenarnya anunya untuk mempermudah aplikasi di lapangan. Selain tadi kita sampaikan di bank-bank sampah, kita juga akan yang rata-rata di tiap desa ada bank sampah sekarang di Temanggung, karena sampah merupakan hal yang diperhatikan khusus oleh Bapak Bupati Kabupaten Temanggung. Jadi ini juga bisa diaplikasikan langsung di kolam. Nanti kedepannya di kolam kita kasih di sini, nanti otomatis fresh maggotnya atau pupanya akan bermigrasi dan jatuh ke kolam. Jadi termasuk salah satunya kita sudah aplikasikan ke Budik Damber, Bapak Kepala Badan. Mohon maaf lokasinya di sebelah sana. Jadi aplikasi ini terintegrasi dengan kolam kelompok milik Bapak Burhanuddin, Bapak Toro, di mana kita juga sudah mencoba mengaplikasikan maggot ini langsung ke kolam. Mungkin nanti Pak Toro akan mempraktekkan langsung ke ikan beliau. Jadi ini komplek pembenihan dan pembesaran milik Pak Toro, anggota Pokdakan Mina Klarias. Jadi di budidaya kolam lele bulat langsung akan dipraktekkan bahwa memang selain memang untuk lele, kenapa beberapa stakeholder yang lain tertarik, selain pengolahan sampah, untuk peternakan pun sudah ada yang mencoba untuk pemanfaatan seperti bebek, ayam, dan lain sebagainya. Nah ini ada dua produk yang bisa kita langsung pakai berupa itu. Jadi memang bisa kelihatan lele pun bisa mengkonsumsi, ya itu bisa dilihat memang walaupun mestinya memang jam pakannya itu jam sore ini tadi sebenarnya, tapi ini pun lele pun masih mau mengkonsumsi. Oke, kemudian itu banyak. Ini Budik Damber. Ya kemarin gimana sekarang di musim COVID salah satu alternatif yang kita tawarkan. Jadi di skala rumah tangga pun gunakan mini BSF bin. Kita harapkan ada pengolahan sampah rumah tangga, ada Budik Damber, di mana lelenya kita kasih pakan dari maggot yang bisa diproduksi dari open system berupa BSF bin yang kita pakai. Jadi para pembudidaya atau RTP atau RTM bisa terbantu, dan ini memang menjadi perhatian khusus dari Bapak Bupati. Bisa panen sayur, bisa panen ikannya, dan peletnya pun nggak usah repot-repot harus beli pelet pabrikan semua. Jadi kita bisa, dan Sampah pertaniannya bisa untuk pakan maggot. nah sampah pertanian pun misalkan ada beberapa sampah rumah tangga di sekitar rumah tangga miskin mungkin, jadi bisa juga diolah langsung dengan menggunakan open system memanfaatkan BSF bin mini tadi. Jadi mungkin itu Bapak Kepala Badan, Ibu Kapustarlu, Bapak Kepala Balai. Oh ya, satu lagi kita sekarang untuk mempermudah akses informasi dan teknologi serta transfer teknologi dari maggot BSF ini, karena kita memang ingin memunculkan suatu image bahwa budidaya maggot sebetulnya simpel. Tadi saya sampaikan sampah dengan open system kita taruh di BSF bin mini itu, dan ini untuk kandang penghasil telur pun ini memang produk asli dari kelompok pembudidaya ikan Mina Klarias ini. Mereka punya inovasi dengan portable begini. Jadi nanti ketika ada pupa masukkan di sini, kemudian menjadi maggot, kemudian bisa sekaligus ini kemudian ditempelkan di tempat yang. Jadi itu sebagai informasi lagi kami pastikan Bapak Kepala Badan dan Ibu Kapustarlu bahwa
mulai dari pengolahan dan lain sebagainya. Ini kolaborasi kami dengan kelompok, bahkan termasuk pemerkan, pembikinan pupuk organik cair, pemadu padat, dan lain sebagainya. Ini murni, insya Allah ini bukan plagiasi dari pihak yang lain. Insya Allah ini diseminasi penyuluhan, diseminasi buah penyuluhan yang insya Allah dengan model seperti ini, dengan model BSF BIN, baik yang mini atau besar, maka teknologi maggot yang mungkin terkesan ada yang mengatakan sulit, ternyata mudah diakses, mudah dilakukan, bisa mengolah sampah, menghasilkan organik cair, padat, pakan ikan, pakan ternak, dan lain sebagainya. Mungkin itu, terima kasih dari kami, mohon maaf ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sekarang kita mau pindah kita saksikan dulu nih pemutaran video proses pembuatan budidaya cacing sutra di Kabupaten Kulon Progo. Oke, terima kasih. Setelah kita lihat video proses pembuatan budidaya cacing sutra, sekarang kita akan dengarkan penjelasan proses budidaya cacing sutra tersebut yang akan disampaikan oleh penyuluh dari Kabupaten Kulon Progo. Dipersilahkan, Pak. Cek. Terima kasih atas waktunya kepada Bapak Kepala Badan yang kami hormati, Ibu Kapus Latlo yang kami hormati,
Bapak Kepala Balai BPW Tegal yang kami hormati, Bapak-Bapak Kepala Dinas dari Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Temanggung, dan Kota Bontang yang kami hormati, rekan-rekan penyuluh dan peserta webinar yang kami hormati. Perkenalkan, pada kesempatan ini kami menyampaikan tentang proses produksi budaya cacing sutra di percontohan penyuluhan yang berada di Kabupaten Kulon Progo. Jadi kami mengadopsi teknologi budaya cacing sutra sistem apartemen ini dari BPAT Sukabumi, di mana kami menggunakan rak bertingkat, terdiri dari 5 tingkat satu unitnya, dari bahan besi baja ringan. Kemudian untuk box budidaya atau kolam ini kita memakai papan yang berukuran 1 meter, panjang 2 meter, dan ketinggian 20 cm, yang kita lapisi dengan plastik UV. Kemudian setelah rak-rak ini selesai, kita lakukan persiapan untuk media budaya, yaitu berupa lumpur sebanyak 80%, bahan organik 20%, 1% molases, dan 1% bakteri fermentasi, di mana semuanya kita campur, kemudian kita fermentasi selama 7 hari. Setelah fermentasi terjadi, kita nyalakan resirkulasi air, di mana di sini resirkulasi airnya kita memakai pipa paralon yang kita tampung di bak penampungan, kemudian kita resirkulasi, kita naikkan, dan kemudian semuanya akan turun. Setelah itu, yaitu penebaran benih. Benih sebelum ditebar kita lakukan treatment, yaitu kita rendam di air yang bersih dalam kondisi mengalir selama 1-2 hari. Setelah itu kita tebar di media ini dengan jumlah 0,5 liter per meter. Ini Pak cacingnya jadi kelihatan, sebagian ada di dalam media, sebagian ada yang di atas makan. Benih kita tebar, resirkulasi kita nyalakan non-stop selama 24 jam. Selanjutnya kita lakukan pemberian pakan. Untuk pakan kita menggunakan formulasi fermentasi terdiri dari 30% ampas tahu, 30% bekatul, 15% rompesan sayuran, dan 15% bahan atau pupuk organik. 5% molases dan 5% bakteri fermentasi. Semua bahan kita campur, drum atau desain, fermentasi kita lakukan secara anaerob. Untuk pemberian pakan kita lakukan setiap hari sekali pada pagi hari, yaitu sebanyak 200 gram atau 200 mm per meter persegi. Pakan kita ambil, kita takar kurang lebih per meternya 200 gram, kemudian kita kasih air supaya encer, kemudian kita aduk secara merata. Ya. Setelah itu kita berikan, Pak. Diberikan di kolam-kolam sebanyak 200 gram atau 200 mm per meter persegi. Sehingga total kebutuhan pakan setiap hari di percontohan ini, di lahan seluas 120 meter persegi, kita membutuhkan kurang lebih 24 kilo pakan setiap harinya. Kemudian pemeliharaan kita lakukan selama 2 bulan, dan setiap 3-5 hari kita lakukan pergantian air, karena ini semuanya bahan fermentasi, dimungkinkan selama 3-5 hari nanti agak kotor dan berbau, makanya kita lakukan pergantian air. Setelah kita lakukan pemeliharaan selama 2 bulan, nanti kita lakukan panen perdana. Panen perdana, kita ambil cacing sutra dan kita tinggalkan sebanyak 20%-nya untuk kebutuhan benih kembali. Setelah itu untuk rutinitas kita lakukan panen setiap 6 hari sekali di masing-masing rak yang sama. Sehingga di sini ada 12 rak, jadi setiap hari kita memanen
kurang lebih 2 rak dengan luasan 10 meter persegi. Hasil panen kemudian nanti kita manfaatkan di kelompok sendiri, karena kebetulan kelompok ini usaha utamanya itu di perbenihan ikan lele, sehingga nanti hasilnya kita gunakan untuk mencukupi kebutuhan pakan di kelompok. Selain itu, nanti di kelompok juga di masing-masing kita akan mengembangkan budidaya cacing sutra, baik sistem rak maupun di lahan persawahan, sehingga ketersediaan cacing sutra ini nanti bisa terpenuhi baik di tingkat kelompok maupun di sekitar kawasan budidaya perbenihan. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan adanya percontohan penyuluhan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pelaku utama perikanan dan pada waktunya nanti pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama perikanan dapat meningkat. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ibnu Budiono dari Kulon Progo. Sekarang kita mau ke Kalimantan nih, Kalimantan Timur. Sekarang sebelum kita mendengarkan penjelasannya, kita saksikan dulu pemutaran video proses budidaya lobster di Kota Bontang. Jenis bambu, warnanya hitam, Oke. Setelah kita melihat pemutaran video proses budidaya lobster, sekarang kita akan mendengarkan penjelasan proses budidaya lobster di Kota Bontang yang akan disampaikan oleh penyuluh dari Kota Bontang. Dipersilahkan, Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan.
kami ucapkan yang terhormat Bapak Kepala BSDMKP Pak Profesor Sarif Wijaya, dan kami ucapkan terima kasih yang terhormat pada Ibu Kapus Sumarno, dan jangan lupa juga kami yang hormati Bapak Kepala BPP Tegal Pak Tulis. Kami mohon izin menyampaikan percontohan keramba jaring apung pembesaran lobster di Kota Bontang yang kami tempatkan keramba jaring apung berada di kelompok nelayan Bontang Kuala. Di sini pembangunan percontohan ini kami awali dengan pembuatan pemasangan atap lobster, pemasangan keramba, tiang kami pakai tiang ulin ukuran 5-10, kami potong 2 untuk jadikan 5-5 dengan biar lebih kuat dan mengurangi terik sinar matahari. Terus untuk keramba yang digunakan kelompok nelayan Bontang Kuala ada 5 unit, terdiri dari jaring utama, dan kami pasang jaring dalam aring, dan kami pergunakan meja shelter dengan ukuran 1x1, atasnya rumput laut, itu ada budidayanya. Kemudian untuk transfer teknologi tadi, kami menggunakan formula pakan ikan ruca, kerang, dan moluska dengan perbandingan 70-25-5%, dengan pemberian pakan FCR 10-15% bobot masa total awal. Untuk teknik pembesaran, kami melakukan pada tebar masing-masing 1 lubang unit keramba jaring apung, 200 ekor bibit lobster dengan ukuran 50-100 gram. Untuk 5 bulan ke depan, mudah-mudahan dengan harapan bisa mencapai ukuran konsumsi kurang lebih 200 gram. Dan secara analisa usaha, pembesaran lobster ini cukup menjanjikan dengan cara pakan ikan ruca nelayan dengan mencari sendiri tanpa harus membeli, sehingga mengurangi biaya pakan. Dengan kondisi sekarang, harga lobster di Kota Bontang naik dengan harga 300-400 ribu per kilo. Dan mudah-mudahan kami bisa melaksanakan percontohan lobster ini dengan harapan bisa sesuai panennya nanti dalam jangka waktu yang telah ditargetkan kepada kami penyuluh perikanan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih penjelasannya dari Kota Bontang. Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita lihat dari 3 tempat tadi, dari Temanggung ke Kulon Progo dan Kota Bontang, kita sampai di acara serah terima secara simbolis percontohan penyuluhan di 3 lokasi tersebut, sekaligus sambutan yang akan dilakukan oleh Ibu Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.
kepada tempat 3 percontohan tadi bisa untuk menempatkan diri. Oke, kami mohon dengan hormat Ibu Lili bisa untuk melakukan proses serah terimanya. Terima kasih, Mbak Ade. Di lokasinya sudah siap semua? Kamu Muklisin? Saya mulai membacakan ya serah terimanya. Sampun Ibu. Baik ya, oke. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, unit percontohan penyuluhan dari BP3 Tegal, 1 budidaya maggot BSF dan pemanfaatannya untuk Pokdakan Mina Clarias di Kabupaten Temanggung senilai 55 juta. 2. Budidaya cacing sutra, sistem apartemen untuk Pokdakan Mina Taruna di Kabupaten Kulon Progo senilai 35 juta. Dan 3, budidaya lobster laut di Karamba Jaring Apung menggunakan shelter untuk KUB Bontang Kuala di Kota Bontang senilai 65 juta kami serahkan. Semoga dapat memberikan kemanfaatan bagi kita semua dan khususnya kepada para pelaku usaha atau pelaku utama di wilayah masing-masing. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Ade. Terima kasih Ibu. Di sini juga kami mohon sekaligus Ibu bisa untuk memberikan sambutan. Bagaimana? Suaranya terdengar kecil? Sekaligus Ibu kami mohon Ibu bisa untuk memberikan sambutan Ibu untuk kegiatan yang kali ini. Sambutannya, J. Mbak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati tentunya adalah yang memiliki hajat pada hari ini, Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal, Bapak Muhammad Muklisin, dan seluruh jajaran yang hadir pada pertemuan hari ini, para penyuluh di 3 lokasi, dan tentunya yang berbahagia yang hari ini telah menerima percontohan penyuluhan yang disiapkan oleh BP3 Tegal di 3 lokasi, baik itu di Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kulon Progo, ataupun Kabupaten Bontang Kuala, ya, dan juga tentunya mungkin ada para kepala dinas atau yang wakili dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Kepala Badan Riset SDM Kelautan Perikanan, Bapak. Jadi dalam kesempatan ini, alhamdulillah, hari setelah kemarin juga dari BP3 Banyuwangi telah menyerahkan juga percontohan penyuluhannya untuk pengelolaan sampah di Sungai Brantas, maka pada hari ini alhamdulillah 3 percontohan penyuluhan yang dilakukan oleh BP3 Tegal dapat diserahkan. Mudah-mudahan ke depan percontohan-percontohan penyuluhan yang lain yang semuanya berjumlah 12 percontohan penyuluhan yang dilakukan oleh 9 Satminkal percontohan penyuluhan di seluruh Indonesia ini dapat segera bisa kami selesaikan agar dapat dikelola segera oleh para kelompok di mana sudah ditentukan oleh para Satminkal untuk dijadikan contoh kepada pelaku usaha ataupun pelaku utama yang berada di sekitarnya untuk nantinya bisa menjadi pusat informasi kepada para pelaku utama ataupun mereka yang baru akan terlibat di dalam usaha sejenis untuk melihat keberhasilan daripada percontohan penyuluhan yang dilakukan. Tentunya dengan ukuran-ukuran yang sudah kami tetapkan bahwa percontohan penyuluhan ini nantinya akan memiliki teknologi yang mudah untuk diadopsi, termasuknya juga tidak terlalu mahal di dalam penyelenggaraannya, dan tentunya yang paling penting juga adalah ramah kepada lingkungan. Saya kira mungkin demikian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras dari seluruh jajaran BP3 Tegal yang sudah berjuang mempersiapkan untuk percontohan penyuluhan ini, dan saya berharap kepada para penyuluh di Satminkal 3 lokasi ini utamanya
untuk dapat terus berdampingan dengan kelompok yang mendapatkan percontohan penyuluhan ini untuk nanti bisa dideseminasikan agar bisa berjalan sebagaimana memang tujuan daripada percontohan penyuluhan ini dilaksanakan. Saya kira demikian dari saya. Untuk selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Kepala Badan untuk memberikan arahan terkait dengan percontohan penyuluhan, khususnya yang sudah disiapkan oleh BP3 Tegal untuk 3 kabupaten ini. Terima kasih lebih kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lili. Sebelum kita kepada arahan Bapak Kepala Badan, sekarang kita dengarkan dulu sambutan dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Kabid Perikanan. Kepada Bapak Toifur Hadi Wuryanto, dipersilakan. Baik, terima kasih. Waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami mewakili dinas yang tidak bisa di acara ini. Yang kami hormati Pak Kepala Budaya, Kepala Badan Distribusi Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan, yang kedua Ibu Dr. Lili Aprilia, Kapus Datruk, dan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal, Kepala Balai di lingkup BSDM, juga Kepala Dinas Kelautan Perikanan Kulon Progo, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bentang, serta hadirin semua yang tidak bisa beberapa satu juga di yang lain. Pertama-tama kami sangat syukur alhamdulillahirrahmanirrahim pada kesempatan hari ini kami bisa mewakili Bapak Kepala Dinas bisa matur di kesempatan kali ini. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Balai Riset yang telah memberikan percontohan ini di Kabupaten Temanggung, dan ini merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk bisa menindaklanjuti ini sampai ke tindak lanjutnya nanti. Berikutnya saya ucapkan terima kasih sekali dengan teman-teman penyuluh di Kabupaten Temanggung yang sudah bekerja keras sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, berhasil, dan harapannya di tindak lanjut nanti bisa kami selesaikan dengan baik. Yang berikutnya juga terima kasih juga dengan kelompok Mina Klarias yang sudah didampingi oleh teman-teman penyuluh supaya bisa sampai hari bisa berjalan dengan baik. Di kesempatan hari ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih karena Temanggung dipilih sebagai tempat percontohan. Yang kedua, di Temanggung memang di tahun ini dan tahun 2021 utamanya adalah dari Pak Bupati kebijakan daerah bahwa kita memang sedang mengembangkan untuk pengolahan sampah dengan istilah dengan modelnya bebas sampah plastik di 2021. Jadi di Kabupaten Temanggung pada saat ini masing-masing desa harus sudah membuat TPS desa, sehingga yang sampai ke TPA itu hanya residu sampah saja. Yang ketiga bahwa di Temanggung juga sedang digiatkan untuk kegiatan tani pekarangan yang arahnya bukan untuk menambah penghasilan, bagaimana RTM di masing-masing desa itu bisa mengurangi pengeluaran rumah tangganya. Nah itu mungkin ini dikatakan sebuah kebetulan, dan kami juga sudah mengkomparasi ini dengan teman-teman baik di Dinas Lingkungan Hidup, dengan perencanaan Bapeda, dan dengan teman-teman di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk 3 kegiatan ini bisa berkolaborasi, bisa bersinergi untuk hasil yang lebih baik.
dari evaluasi kami memang teman-teman di penyuluhan memang kami mengakui bahwa mereka secara teknik mempunyai ilmu yang luar biasa, Pak. Bimbingan Pak Mukhlisin dan Ibu Lili luar biasa. Teman-teman sudah bekerja keras, sudah menghasilkan sampai hari ini. Namun demikian memang di taraf manajerial mereka memang masih banyak kekurangan. Kami juga kebetulan punya kesempatan untuk sedikit memberikan sedikit arahan, sedikit bimbingan ke teman-teman supaya kegiatan ini bisa berlangsung. Mungkin itu yang kami sampaikan. Dan beberapa saat ini kita sudah juga ada beberapa pihak yang mempunyai keinginan atau ketertarikan dengan program budaya Magot ini, baik tadi disampaikan dari pada saat awal tadi disampaikan oleh teman-teman penyuluh bahwa beberapa orang yang sudah punya ketertarikan sini, bahkan di 1 minggu ini sudah beberapa orang berkunjung ke sini untuk melihat dan untuk bisa menjadi tidak lanjut ke depannya. Kami memang sedang berupaya untuk karena di sampah ini baru pada tahap sosialisasi dan sudah sudah dari pembentukan Dewan Sampah sudah, pembentukan fasilitator kecamatan sudah, fasilitator desa sudah, dan di sela-sela sosialisasi itu sudah disampaikan bahwa alternatif pengolahan sampah salah satunya adalah dari pembudayaan budaya Magot. Yang berikutnya, mungkin terakhir ya Bu, Bapak, ini untuk awal ini memang kita masih menggunakan sampah dari pasar, dan sebenarnya saya sempat kaget dalam 1 ton itu hanya tersisa sangat sedikit untuk jadi yang sudah menjadi pupuk itu. Nah, ini mungkin untuk kedepannya lagi mungkin kami sangat berterima sekali bisa ada solusi untuk pengolahan sampah sehingga banyak keuntungan yang bisa kami capai, baik bisa untuk perikanan, bisa juga untuk peternakan, dan sisa sampahnya bisa digunakan untuk sampah organik yang bisa dipakai, baik sampah organik cair ataupun sampah organik lainnya untuk dipakai untuk di tani pekarangan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya atas penunjukan lokasi di Kabupaten Temanggung, dan mungkin ke depan kami mungkin masih teman-teman juga masih minta bimbingan dan arahan dari Bapak Kepala Badan dan Bu Kapus serta Pak Mukhlisin di Tegal. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toifur Hadi Wuryanto. Sekarang kita akan mendengarkan sambutan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo yang kali ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Dinas, Bapak Insinyur Sudarna MMA. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan, Profesor Sarwijaya, yang saya hormati Ibu Kapus Kelautan Perikanan, yang saya hormati Bapak para Kepala Balai Pelatihan Penyuluhan Perikanan se-Indonesia, khususnya BP3 Tegal, dalam hal ini Pak Mukhlisin, Bapak Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Temanggung atau yang mewakili, Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Bentang, tentunya seluruh peserta webinar serah terima percontohan penyuluhan perikanan BP3 Tegal yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Yang Maha Kuasa atas karunia-Nya kita dapat bertemu dan bertatap muka melalui webinar pada kesempatan yang baik ini. Bapak Kepala Badan, Ibu Kapusduk yang saya hormati, serta peserta webinar semuanya, kami selaku
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo mengucapkan terima kasih kepada Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan Perikanan yang melalui BP3 Tegal pada kesempatan tahun ini telah mengalokasikan kegiatan di Kabupaten Kulon Progo berupa suatu percontohan berkaitan dengan penerapan teknologi yang terrekomendasi, yaitu budidaya pakan alami cacing sutra dengan sistem kapal ternak. Dengan adanya teknologi baru dan terrekomendasi ini, diharapkan pengembangan budidaya pakan alami cacing sutra dapat berkembang dengan pesat karena menggunakan teknologi yang tentunya lebih efektif dan lebih efisien. Pengembangan budidaya pakan alami cacing sutra di Kabupaten Kulon Progo sangat dibutuhkan dalam mencukupi kebutuhan pakan alami untuk khususnya pada budidaya perbenihan lele dan pada pakan untuk ikan hias. Bapak Ibu yang saya hormati, Kabupaten Kulon Progo merupakan produsen terbesar lele di daerah istimewa Yogyakarta, sehingga tentunya sangat membutuhkan pasokan dalam ini adalah benih lele yang harus mencukupi. Nah, untuk sementara saat ini kebutuhan-kebutuhan tersebut masih kita sangat tergantung pada kabupaten lain di luar Kulon Progo, bahkan kita juga tergantung pada kabupaten yang ada di Jawa Tengah untuk pemenuhan tersebut. Dalam kebutuhan pakan alami cacing sutra ini untuk mendukung budidaya perbenihan rakyat, ini rata-rata di Kabupaten Kulon Progo kita membutuhkan 200 sampai 300 kg per hari. Untuk ini betul-betul adanya suatu percontohan menyangkut upaya untuk peningkatan pemenuhan kebutuhan ini bagi kami merupakan satu hal yang sangat betul-betul menjadi salah satu solusi untuk penyelesaian atas masalah tersebut. Bapak Kepala Badan, Bapak Ibu Kapusluf dan Bapak Ibu sekalian, kegiatan pengembangan budidaya pakan alami cacing sutra yang dialokasikan percontohannya di Kabupaten Kulon Progo dengan pelaksana adalah Poda Kamina Taruna ini betul-betul kita harapkan menjadi salah satu sumber yang nantinya bisa ditiru, diaplikasikan, direplikasikan oleh para pelaku utama di kelautan perikanan di Kabupaten Kulon Progo. Terutama karena kita menyadari bahwasanya ada satu program kami yang kita akan senantiasa kembangkan, yaitu pembentukan kawasan sentra produksi perikanan. Kebetulan di Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang ini kita sudah menetapkan sebagai kawasan sentra produksi perikanan ikan lele, di mana embrio daripada link atau keterkaitan antar segmen-segmen yang dibutuhkan dalam pembentukan suatu kawasan itu di sana sudah ada. Ada kelompok podakan yang konsen dalam perbenihan lele. Kemudian ada kelompok-kelompok lain yang konsen di dalam pembesaran lele. Nah, itulah dengan adanya suatu percontohan di mana akan memecahkan satu permasalahan terutama di dalam produksi benih lele, tentunya kita sangat-sangat berharap nantinya bahwa perputaran sampai akhirnya pada saatnya menjadi produksi lele di Kabupaten Kulon Progo ini tidak mengalami gangguan. Bapak Kepala Badan, Ibu Kapuslu, Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai informasi saja, dalam upaya suatu koordinasi lintas sektor di tahun ini, tahun 2020 ini, di Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan program yang dimotori oleh Kemensos dalam penyaluran BPNT sembako, di mana salah satu untuk Kulon Progo kebijakannya harus
yang disampaikan ke kelompok penerima keluarga penerima manfaat itu harus berupa ikan lele. Kita setiap satu kali penyaluran dalam sebulan ini kita harus menyediakan kurang lebih 87 ton untuk pemenuhan sekitar dari 50-an ribu kpm yang menjadi sasaran di Ponorogo. Nah, ini tentunya sesuatu kalau boleh kita sampaikan menjadi pasar yang pasti untuk pembudidaya lele. Nah, untuk itulah maka kami sekali lagi menyambut baik adanya percontohan ini karena tentu sebagaimana yang kami sudah sampaikan di depan, pasti ini akan menjadi salah satu solusi permasalahan di Kabupaten Ponorogo, terutama di dalam upaya untuk kita bisa swadaya dan swasembada kaitannya dengan pemenuhan benih lele dengan adanya kecukupan pakan alami yang dibutuhkan dalam proses budidaya perbudidayaan lele tersebut. Bapak Kepala Badan, Ibu Kapusluh yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan dalam acara serah terima percontohan penyuluhan perikanan dari lingkup BPTK Tegal ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas amanahnya yang diberikan kepada Kabupaten Ponorogo. Tentunya kami senantiasa masih berharap untuk di tahun-tahun mendatang pembinaan dari Bapak Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan, Ibu Kapusluh, demikian juga pada Bapak Mukhlisin khususnya dari BPTK Tegal, kita tentu senantiasa mengharapkan adanya uluran tangan untuk kemajuan Kabupaten Ponorogo di sektor kelautan perikanan. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sudarna. Sekarang kita akan dengarkan sambutan dari Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian dari Kota Bontang, yang kali ini akan disampaikan oleh dari Kasih Budidaya kepada Ibu Muji Hartati. Dipersilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Balai Riset Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan, yang kami hormati Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Balai Pelatihan Penyuluhan Perikanan Tegal, serta rekan-rekan penyuluh perikanan Kota Bontang. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah karena pada kesempatan ini kita dapat bertemu secara tatap muka dalam rangka acara serah terima percontohan pembesaran lobster di Kelurahan Bontang Kuala. Pada kesempatan ini saya akan mewakili Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian Kota Bontang. Pada kesempatan ini kami dari Dinas mengucapkan banyak terima kasih kepada Balai Perikanan Penyuluhan Tegal karena telah kebetulan pada saat ini Bontang merupakan salah satu sebagai tempat lokasi percontohan pembesaran lobster. Nah, diharapkan ini nantinya dengan adanya percontohan ini kedepannya nanti dapat produksi perikanan budidaya, di samping itu juga yang ada di Kota Bontang, di mana Kota Bontang adalah 70% adalah wilayahnya Kota Bontang. Mungkin demikian, mungkin saya lupa tadi pada kesempatan ini juga kami mendukung program dari pusat sehingga ada sinergis program antara pusat dengan Kabupaten Kota Bontang. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan sambutan kami. Mohon maaf jika ada perkataan yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Muji Hartati. Acara yang selanjutnya yaitu marilah kita dengarkan arahan dari Bapak Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Kepada Bapak Sarif Wijaya, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung, Bapak Insinyur Slamet Saryono atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, Pertanian Kota Bontang atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KKP, yang saya hormati Kepala BP3 Tegal, yang saya hormati Kepala Satminkal Penyuluhan BRSDM KP, para penyuluh perikanan Satminkal Tegal, kelompok pembudidaya ikan Mina Klarias Temanggung, kelompok pembudidaya ikan Mina Taruna Kulon Progo, kelompok nelayan Bontang Kuala Kota Bontang, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita senantiasa dikaruniai nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa menyaksikan serah terima satu pekerjaan percontohan, ya, proyek percontohan ya, dari research kepada para penyuluh dan kemudian pada penyuluh kepada masyarakat. Dalam hal ini untuk Kabupaten Temanggung adalah budidaya maggot sebagai alternatif pakan ikan. Kepada Kabupaten Kulon Progo adalah budidaya cacing sutra yang dengan metode apartemen, ya, apartemen cacing sutra. Kemudian kepada Kota Bontang dalam hal ini adalah budidaya atau pembesaran lobster dari ukuran 5 menyampaikan apresiasi kepada seluruh kelompok pembudidaya ikan dan kelompok nelayan yang telah menerima proyek percontohan tadi, dan semoga apa yang diterima tadi bisa dikembangkan dan akhirnya menjadi kebutuhan masyarakat dan bisa menjawab ya tantangan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Bapak Ibu sekalian, kalau diizinkan saya akan membahas satu-satu. Yang pertama adalah mengenai maggot. Jadi Bapak Ibu, saya mohon dengan sangat dan Peternakan Kabupaten Temanggung, Pak Kabid tadi, titip Pak, begini Pak. Jadi yang pertama kita harus menghitung berapa jumlah pembudidaya ikan yang ada di Kabupaten Temanggung. Ya. Baik luasan maupun produksinya. Mohon maaf, luasan dan produksinya. Sehingga dengan begitu kita tahu berapa jumlah produksi ikan di Kabupaten Temanggung, apakah itu lele, apakah itu nila, apakah itu gurami dan sebagainya. Berapa jumlahnya? Kemudian dari situ saya mohon bantuan para penyuluh dan dari BP3 untuk membuat kalkulasi. Dari jumlah produksi itu, berapa komposisi antara pakan yang kita peroleh dari pabrikan dan peluang untuk dari maggot, ya, peluang produksi pakan alternatif dari maggot. Kita tahu, termasuk frekuensinya, termasuk waktunya. Sehingga akhirnya kita tahu misalkan per minggu atau per bulan kita akan membutuhkan berapa ton maggot. Nah, formula itu harus disusun dulu oleh teman-teman BP3 dan oleh para penyuluh dan para kelompok, disusun dulu Pak. Nah, sehingga dari situ mari kita tengok kelompok yang kita bina. Dari kemungkinan yang kita punya tadi, satu kelompok itu mampu berapa ton. Sehingga kita harus menumbuhkan di Kabupaten Temanggung, ya. Saya mulai dari hilir dulu ya, dari produksinya ikan lelenya kita tarik ke produksi maggotnya. Nah, dari kapasitas maggot di satu kelompok pembudidaya tadi, kita tahu berapa kapasitas produksinya dan sampai luasan tanah yang dimiliki bisa dikembangkan itu berapa ton maksimum. Dari situ baru Pak Kabid, Pak Kadis, mohon berkenan bisa membangun berapa model. Berapa usaha produksi maggot yang akan didirikan. Ya, ini adalah percontohan, tetapi setelah itu kita akan bikin berapa
industri maggot yang akan didirikan di Kabupaten Temanggung. Ini mohon dihitung betul. Nah, setelah itu saya tarik ke belakang lagi, kita lihat bahan bakunya. Bahan bakunya adalah sampah-sampah organik salah satunya ya, atau bahan-bahan organik yang kita peroleh dari macam-macam tadi. Ada tetes, ada sampah organik, ada fermentasi dan sebagainya. Kita lihat bahan bakunya. Ada bahan bakunya berapa? Maka ada lagi kita tumbuhkan kelompok. Ya, saya usul kepada Bapak, mari kita tumbuhkan kelompok pengumpul yang menyampaikan bahwa Temanggung akan bersih sampah 2021. Maka setiap desa pasti punya instalasi semacam TPS sementara di tiap desa sebelum nanti masuk ke TPA. Ya toh? Tempat pembuangan sampah sementara. Nah, dari situ kita pilah berapa organiknya. Nah, sehingga kita akan bertanya kepada kemudian hari, berapa sebetulnya kapasitas Temanggung dalam menghasilkan sampah organik, yang nanti ujungnya sampai kepada berapa produksi maggot yang dihasilkan, dan terakhirnya ada berapa produksi ikan Bapak sekalian, saya mohon dengan sangat, itu dihitung betul, karena kami tidak ingin berlebihan mengakibatkan maggotnya harga jatuh, kurang bahan mengakibatkan harga maggot mahal. Jadi ini tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus membuat suatu skala ekonomi supaya maggot ini cukup baik harganya, sehingga memberi kesejahteraan pada produsen maggot, tetapi sekaligus bisa cukup tidak terlalu mahal dibanding dengan pabrik, ya, pakan dari pabrik. Sehingga dengan begitu terjadi stabilisasi harga di ujung malah menjadi kabupaten bebas atau swadaya. Ini merupakan jargon yang bagus. Dalam waktu 2 tahun, Bupati Temanggung akan mendeklar bahwa Kabupaten Temanggung bebas pakan atau swadaya pakan mandiri yang dihasilkan oleh masyarakat. Sehingga kita tahu berapa jumlah produsen maggot, berapa budidaya dan seterusnya, dan berapa konsumsi ikan di Kabupaten Temanggung. Kalau itu bisa, syukur-syukur melebar. Kalau masih melebihi kapasitas, tambah. Direkam nggak ya ada nanti? Saya minta Mas. Saya minta nanti recording biasa di-upload YouTube. Hitungan itu dan berdampingan dinas kira-kira berapa, dan setelah itu Anda akan membuat berapa pilot project baru di situ untuk memenuhi seluruh kebutuhan ikan di Kabupaten Temanggung. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk cacing sutra. Cacing sutra saya rasa juga hal yang sama. Ini Pak Sudarna, ini kawan lama, saya sudah sering berkomunikasi dengan beliau. KKP masih punya hutang, ya bukan hutang sebetulnya, hutang bersama lah Pak ya. Itu dengan PUPR. Itu Pelabuhan Gelagah itu belum jadi-jadi itu ya, Tanjung Adikerto. Bapak ya. Saya rasa sampai Pak Bupatinya sekarang sudah jadi kepala BKKBN ya Pak ya. Pak Sudarna ya. Itu saya rasa menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menyelesaikan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikerto. Nah, Pak Sudarna, jadi sama dengan tadi, sama dengan maggot, saya rasa cacing sutra juga hal yang sama Pak. Kami mohon dengan sangat, satu titik itu tadi menghasilkan produksi berapa, apartemen satu produksi ini. Maka kita lihat pakan ikan di budidaya Bapak ada butuh berapa, sehingga nanti komposisi antara pakan pabrikan dengan cacing sutra berapa komposisinya, keluarlah angka berapa ton yang diperlukan dari cacing sutra ini. Akhirnya ketemu berapa produsen cacing sutra yang harus dibentuk. Ya, kemudian cacing sutra ditarik lagi berapa pakannya cacing sutra yang bisa dipenuhi. Jadi dengan begitu kita bisa menciptakan berapa kelompok pelaku usaha. 1, kelompok pembudidaya, 2, kelompok maggot, 3, kelompok pengumpul bahan baku maggot. Demikian juga cacing sutra. Ada 3 kelompok dan masing-masing kelompok berapa orang,
maka kita sebetulnya sudah membuka lapangan kerja baru ya untuk daerah Temanggung dan Kulon Progo. Sama, saya mau dengan sangat dihitung betul kelompoknya berapa dan ditargetkan, kalau saya boleh usul kepala dinas, ditargetkan pada daerah-daerah yang tingkat penganggurannya tinggi, Pak. Ya, kecamatan-kecamatan, kelurahan yang tingkat penganggurannya tinggi, saya usul dikejar bersama dengan BP3, anak-anak yang masih butuh kerja itu tadi dibikinkan kegiatan seperti itu. Maka insya Allah pada saatnya nanti Bapak akan menyumbang untuk penurunan tingkat pengangguran di Kabupaten Temanggung maupun Kulon Progo. Kemiskinan juga akan turun, pengangguran akan turun, ya toh, kesejahteraan naik, rantai produksi terpenuhi, dan tidak ada yang sia-sia karena semua bahan-bahan organik, sampah organik itu akan terserap semuanya. Baik, itu yang dua. Kemudian yang terakhir mengenai Bontang, Ibu Kepala Seksi, saya sampaikan bahwa tahapan Ibu saat ini adalah pembesaran dari 50 gram menjadi ukuran konsumsi, yaitu sekitar 150, 200 gram, atau bahkan ke 300 gram. Sebetulnya kalau pembesaran dari ukuran 50 gram itu sebetulnya lobster di ukuran 50 gram itu sudah kuat. Tidak usah terlalu khawatir, ya, tidak usah terlalu khawatir dengan tingkat kematian. Survival rate-nya tinggi. Nah, tetapi persoalannya mereka untuk pembesarannya itu apa istilah saya ya? Tingkat pakannya tinggi, rakus. Ya, dia di umur-umur itu umur-umur yang rakus, dia menyerap banyak nutrition untuk membesarkan dirinya. Nah, salah satu yang menjadi persoalan adalah pakannya. Jadi di tingkat itu pakan. Nah, tentu saja kita membutuhkan banyak rucah, kerang-kerangan. Saya boleh usul, tolong nanti kelompok yang dibina, BP3, dibantu juga budidaya. Ada kombinasi 3 komponen yang menarik, ya, 3 komponen. Satu adalah lobster, kedua adalah kerang-kerangan, salah satunya kerang hijau. Yang ketiga rumput laut. Jadi di sekitar Keramba tadi, saya mohon dengan sangat dibuatkan juga pelatihan untuk rumput laut. Modelnya pakai rafia, diturunkan ke bawah, rumput laut, dan di sebelahnya dikasih budidaya kerang. Itu fungsi memberikan oksigen. Jadi rumput laut itu memberikan oksigen yang bagus untuk perairan di sekitar itu. Jadi kalau ada rumput laut dengan dengan lobster, maka lobsternya akan sehat karena kandungan oksigennya tinggi. Syukur-syukur kalau bisa satu keramba, jadi satu jaring itu ada rumput lautnya di situ, ada kerangnya. Nanti lobster akan makan kerangnya. Jadi urutannya gitu, Pak. Lobster makan kerang, kerang makan rumput laut, kan gitu ya, konsumsi rumput laut. Nah, rumput lautnya bisa dijual, lobsternya dapat. Jadi ada pendapatan jangka panjang yang diperoleh dari lobster, ada pendapatan menengah gitu ya, yang diperoleh dari kerang-kerangan, dan ada pendapatan pendek yang dari rumput laut. Nah, itu akan mensubsidi proses budidaya, pembesaran yang dilakukan oleh kelompok rumput laut ini tadi, kelompok budidaya, kelompok nelayan untuk budidaya lobster ini. Saya usahakan demikian. Nah, kalau itu terjadi, mari kita sekarang dorong ada semacam yang sama, diperbanyak, ya, diperbanyak, dan itu nanti akan menambah pendapatan dari para nelayan lobster. Tidak usah nunggu sampai 12 bulan pembesaran dari 50 gram ke 250 gram atau ke 300 gram. Karena mereka sudah panen duluan dengan rumput lautnya dan kekerangannya. Saya rasa demikian dari saya. Sekali lagi pada akhirnya saya mengucapkan selamat kepada semua teman-teman, pada penyuluh, pada kelompok pembudidaya,
ikan Mina Clarias, Kulon Progo, sama kelompok nelayan Bontang Kuala di Kota Bontang. Saya ucapkan selamat, manfaatkan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman para penyuluh tadi, para kelompok BB dari BB3. Menambah ya, bertambah jumlahnya, terreplika ke teman-teman yang lain, hingga semakin kuat kabupaten ini menjadi produsen untuk maggot, produsen untuk cacing sutra, maupun produsen untuk lobster. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita semuanya. Amin. Dan sehingga apa yang kita rencanakan ini diberikan kemudahan, kelancaran, kemanfaatan, sekaligus sebagai bagian dari amal ibadah Bapak Ibu sekalian kepada Allah SWT. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Maka 3 pilot project percontohan ini secara resmi saya serahkan. Untuk budidaya maggot saya serahkan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung. Untuk cacing sutra saya serahkan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo. Dan untuk pengembangan budidaya lobster saya serahkan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sarif Wijaya. Acara yang terakhir, acara kali ini kita akan tutup dengan pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin doa saya bawakan dalam agama Islam, yang lain dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u wadidah. Ya Rabbana lakal hamdu walaka syukru kama yanbaghi li waliyadimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Sinarilah hati kami dengan petunjuk-Mu, agar kami dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang kami emban dengan penuh tanggung jawab. Ya Allah, siang ini kami berkumpul untuk melaksanakan serah terima percontohan penyuluhan lingkup Satmikal Balai Pelatihan dan Perikanan Tegal tahun 2020. Untuk itu kami siap melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi. Kami mohon kepadamu, lindungilah kami. Jibailah tekad pengabdian kami dengan keimanan, kesehatan, kekuatan, kesabaran, kemudahan, keikhlasan, kecerdasan, dan kearifan. Serta tuntunlah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, satukanlah hati kami, padukanlah gerak langkah kami. Berilah kami rahmat dan hidayah-Mu agar kami mampu melaksanakan percontohan penyuluhan ini dengan benar, bertanggung jawab, dan ikhlas. Ya Allah, kabulkan doa kami, hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Septa. Setelah kita mendengarkan doa tadi, maka acara kita pada pagi hari ini, siang hari ini sudah selesai. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Atur suwun Bapak Badan, Kapus, Bapak Kepala Dinas, teman-teman penyuluh, kelompok, terima kasih. Lapangan hati-hati dalam bekerja. Terima kasih.
Naik baterainya. Nanti tak baterainya. Iya, kita anak CS apa ini? Ya kayak gitu. Ini apa lagi? Arep CS kowe ya. Apa ya sih? Boleh sing udah. Oh, kita copot sih ya. Disolat. Aduh. Dari Pak. Kayak gitu ya.